Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kode etik dalam konseling kelompok. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih itu kode etik atau etik? Jadi, etik adalah standar tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada nilai-nilai yang disepakati. Nah, standar tingkah laku profesional biasanya diambil dari nilai-nilai masyarakat ke dalam bentuk cita-cita yang terstruktur dan berhubungan dengan orang lain, klien, dan masyarakat. Di Indonesia, kode etik bagi konselor diatur dalam Kode Etik Konselor tahun 1975 dan Kode Etik Sarjana Psikologi tahun 1991. Dikutip dari Latipun 2015, mengumumkakan bahwa terdapat 7 pokok kode etik, yaitu yang pertama adalah pekerjaan harus di atas segalanya dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan pekerjaan atau profesi konseling harus selalu diutamakan, namun dalam konteks yang tidak merugikan pihak lain ataupun klien. Kedua, praktik profesional hanya dilakukan atas dasar kompetensi. Konselor hanya boleh melakukan praktek konseling dalam bidang yang dikuasainya. Ini berarti, konselor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan yang efektif dan aman bagi klien. Yang ketiga adalah tidak melakukan eksploitasi. Konselor harus menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap klien, baik itu eksploitasi emosional maupun finansial. Hubungan konselor klien harus selalu bersifat profesional dan tidak melibatkan kepentingan pribadi konselor. Yang keempat adalah memperlakukan seorang dengan aspek dan martabatnya sebagai manusia. Nah, setiap individu memiliki martabat dan hak yang sama. Konselor harus menghormati hak-hak asasi manusia dan memperlakukan setiap kliennya dengan penuh hormat dan tanpa diskriminasi. Yang kelima adalah melindungi hal yang konfidensial atau kerahasiaan klien. Kerahasiaan adalah salah satu prinsip dasar dalam konseling. Konselor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien, kecuali ada izin dari klien atau jika ada ketentuan hukum yang mengharuskan konselor untuk mengungkapkan informasi tersebut. Yang keenam adalah tindakan, kecuali untuk hal yang sangat ekstrim, dilakukan hanya setelah izin klien. Sebelum melakukan tindakan apapun terhadap klien, konselor harus selalu meminta izin terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa konselor menghargai otonomi klien dan memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan keputusan yang terkait dengan proses konseling. Sedangkan yang terakhir adalah praktik profesi, sejauh mungkin dalam rangka pekerjaan sosial dan keadilan. Konselor harus selalu berusaha untuk berkontribusi dalam kesejahteraan sosial dan keadilan. Ini berarti, konselor dapat terlibat dalam kegiatan advokasi atau memberikan layanan konseling kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Itu adalah penjelasan dari 7 pokok kode etik dalam konseling kelompok. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.
Berdasarkan berbagai keterampilan dasar tadi, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan konseling kelompok dapat dipengaruhi oleh kemampuan konselor dalam menguasai berbagai keterampilannya. Keterampilan seperti mendengarkan aktif, memberikan empati, dan memberikan umpan balik adalah hal dasar atau fondasi dalam membangun hubungan konseling yang kuat. Baik, itulah tadi beberapa skill dasar atau kemampuan dasar yang diperlukan oleh seorang konselor dalam melakukan konseling kelompok. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.